Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahrus siyam li ibadihil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min adabil jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ayyuhal hadirun as-saimin was-saimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang fitri ini tidak ada kata yang patut dan pantas kita ucapkan selain kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita merayakan hari raya kemenangan. Setelah selama 1 bulan kita kemarin berjuang mengalahkan nafsu kita, menempa ruhani kita, maka kumandang kalimat takbir, tahlil dan tahmid adalah merupakan ikrar kemenangan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita di pagi hari ini. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang ia menjalankan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pada hari inilah kita dilantik dan ditahbiskan sebagai finalis Ramadan yang kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan dengan segala kurikulum dan amaliyah yang ada di dalamnya telah kita lalui. Di pagi hari ini tentu ada 2 perasaan yang berkecamuk menjadi satu di dalam hati orang-orang yang beriman. Yang pertama tentu adalah perasaan bahagia karena kita telah menuntaskan perjuangan yang berat, perjuangan melawan hawa nafsu kita. Yang barang siapa bisa melawan hawa nafsunya, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang ia mampu
dan menjaga batasan dari Tuhannya, kemudian ia mengalahkan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wah. Baginya adalah surga dengan segala kenikmatannya. Tetapi di sisi lain kita juga bersedih karena kita ditinggalkan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan. Bulan yang di dalamnya siangnya adalah ampunan dan malamnya pun adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha agar apa yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan bisa berbekas di dalam hati kita, tidak kemudian hilang begitu saja. Karena ada satu ungkapan, kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu semua wahai orang-orang yang beriman sebagai hamba Allah, bukan hambanya Ramadan. Artinya ketika Ramadan berlalu, semangat ibadah kita kembali kepada setelan awal. Semangat ibadah kita kembali pada hari-hari yang lalu. Ini tentu Ramadan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka kita berharap Ramadan ini bisa berbekas, bahkan sampai nanti kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Sehingga dengan demikian kualitas keimanan kita akan semakin meningkat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Apa saja nilai-nilai Ramadan yang harus terus kita bawa sampai nanti kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan sampai kelak kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada yang tahu apakah kita masih akan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tentu kita berharap kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Karena Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk melakukan satu akselerasi dan percepatan sebagai seorang hamba untuk melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Nilai-nilai Ramadan yang pertama, yang ini adalah merupakan hasil maksimal dari ibadah Ramadan kita adalah nilai-nilai takwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 secara jelas dan tegas menyampaikan bahwa tujuan utama dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana itu pun diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini tujuan dan hasil maksimal dari ibadah puasa yang kemarin kita kerjakan. Apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, ataukah sebaliknya Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan? Karena takwa inilah yang nanti akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah tidak menilai manusia itu dari harta kekayaan yang dimilikinya. Kalau orang yang baik dinilai dari harta dan kekayaannya, tentu Qarun itu akan lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Allah Ta'ala tidak akan menilai manusia dari pangkat dan jabatan ataupun gelar kesarjanaan yang disandangnya. Tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala akan menilai seorang hamba itu dari ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Yang takwa ini secara sederhana diartikan oleh para ulama imtisalil awamir wajtinabin nawahi. Kita menjalankan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Artinya ketaatan kita secara totalitas kepada Allah inilah merupakan bukti ketakwaan kita. Nanti setelah Ramadan ini, apakah ketika adzan berkumandang kita segera memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk sholat, atau kita masih disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain? Maka jangan berharap kemudian kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah ketika kita pun tidak menempatkan Allah Ta'ala dalam hidup kita ini menjadi sesuatu yang pertama dan utama. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau itu secara resmi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya,
Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasihku. Ketika ditanya orang, wahai Ibrahim, apa rahasianya? Kok Anda mendapatkan keberuntungan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim menjawab, ikhtartu amrawah ala amrin ghairi. Dalam hidup ini, aku selalu menomorsatukan perintah Allah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Saya ulangi lagi, Nabi Ibrahim mengatakan, ikhtartu amrawah ala amrin ghairi. Aku selalu menomorsatukan perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lainnya. Maka menjadilah beliau hamba Allah yang mulia. Belajar dari Ramadan kemarin, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam amaliyah ibadah Ramadan. Kita berupaya menjadikan kita sebagai hamba yang sedekat-dekatnya kepada Allah. Kemudian jangan sampai setelah Ramadan berlalu, kita sedikit demi sedikit menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kembali tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka puasa mengajarkan kita untuk terbuka mata hati kita terhadap kehidupan akhirat. Betapa dunia ini sesungguhnya adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal yang sholih dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin nanti di hari ketika kita sudah tiba saatnya habis jatah kita di dunia, kita ingin kembali kepada Allah Ta'ala dengan jiwa-jiwa yang fitri, dengan hati yang betul-betul tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada aku dengan ridho dan aku pun ridho kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, kita ingin meninggalkan dunia ini dengan tenang. Sedangkan orang di sekitar kita akan menangisi kepergian kita karena kita sudah banyak menanamkan jasa-jasa kebaikan-kebaikan. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang terbuka mata hati kita dengan kehidupan akhirat. Yang kedua, ajaran Ramadan yang harus kita bawa terus adalah ajaran keikhlasan. Betapa ketika kita di siang hari berpuasa, andai kata kita masuk ke dalam kamar, kemudian kita makan sepiring nasi, tidak ada satupun orang yang tahu. Atau ketika siang hari diterik matahari yang menyengat, kita pura-pura berwudu, kemudian kita minum sedikit air untuk sekedar membasahi tenggorokan kita. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi itu kita tidak lakukan karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan kita melakukan puasa itu semata-mata karena Allah. Sehingga inilah salah satu di antara keistimewaan puasa. Sehingga puasa ini adalah ibadah yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah Ta'ala, unlimited, tidak terbatas. Dalam satu hadis qudsi dinyatakan, kullu amalin ibni adam lahu, semua amal anak Adam itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Asyamuli wa ana ajsibi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Betapa ketika itu hambaku, dia berlapar-lapar, dia berhaus-haus, dia menahan diri dari nafsunya karena mengharapkan ridhoku, kata Allah. Maka inilah ajaran keikhlasan. Dan ikhlas ini adalah sesuatu yang gampang kita ucapkan dengan ucapan lisan, tetapi sulit kita lakukan dalam bahasa perbuatan. Maka by proses, perlahan demi perlahan kita belajar ikhlas. Semakin kita ikhlas, semakin kita itu hanya meniatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan semakin ringan. Sebaliknya, semakin kita itu menginginkan pujian dari orang lain, menginginkan reward atau balasan dari orang lain, semakin payah hidup kita ini. Maka Allah Ta'ala akan mengajarkan kepada kita untuk berikrar. Apa ikrar kita? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku,
Hidupku bahkan matiku semuanya hanya kita persembahkan untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan itulah hidup yang indah. Ketika kita dalam hidup ini hanya meniatkan segala sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi seorang pekerja, misalkan di kantor kita punya atasan, kita bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, dan kita tidak ingin kemudian hanya mencari muka di hadapan atasan kita, karena itu sesungguhnya akan merusak pahala amal perbuatan kita. Dan ini harus kita pelajari. Itu pelajaran ikhlas yang dilatih dalam madrasah Ramadan selama 1 bulan kemarin. Yang ketiga, ajaran dari Ramadan adalah ajaran mujahadah. Betapa kita ketika Ramadan itu semangat beribadah kita luar biasa. Kita berpuasa di siang harinya, kemudian kita qiyamul Ramadan di malam harinya, tadarus Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bawa suasana ini di luar Ramadan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Termasuk puasa sunnah yang kita kerjakan di luar Ramadan. Ramadan adalah puasa wajib yang tentunya semua harus mengerjakan. Maka kita tidak lanjut itu nanti dengan puasa-puasa sunnah. Seperti nanti misalnya di bulan Syawal ada puasa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketika puasa ini kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala puasa yang senilai puasa selama 1 tahun full. Puasa apa itu namanya? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana summa ajba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian ia ikuti puasa Ramadannya itu dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan berpuasa 1 tahun penuh di bulan Syawal. Selain tanggal 1 ini tentunya, karena ini adalah hari yang kita diharamkan untuk berpuasa di hari raya ini. Mulai besok sudah bisa. Berarti ada sekitar 28 hari. Kita ambil 6 saja, masa berat. Ya, mungkin bisa kita barengkan dengan Senin Kamisnya. Dan itu tidak harus berurutan. Yang penting kita ambil 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan itu. Karena hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Di ketika mungkin, ya, ketika kita bersilaturahim di hari yang membahagiakan ini, banyak makanan, banyak hidangan, ya, mungkin dapat 1 minggu lah sudah agak longgar itu. Bisa kita konsentrasikan, bisa kita fokuskan untuk menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan asarul Ramadan, bekas-bekas Ramadan seperti yang kami sampaikan tadi, bisa berbekas dalam kehidupan kita, dan Ramadan kita semakin hari semakin bertambah meningkat kualitasnya, dan kita berharap kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Akhirnya di hari yang fitri ini, marilah kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.